Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Triutami dan rekan tim saya Jenika Evisa Putri. Kami dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kami ingin memaparkan hasil penelitian kami yang cukup menarik yang kami angkat dengan judul Penerimaan Diri Ayah yang memiliki anak retardasi mental di Sekolah Luar Biasa Pembina Kota Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang telah kami lakukan di tahun 2019. Dan semoga bermanfaat. Baik, di sini langsung saja bagaimana penerimaan diri ayah yang memiliki anak retardasi mental di Sekolah Lembaga Pembina Kota Palembang. Latar belakang masalah di sini, di mana setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lahir ke dunia dengan sempurna, sehat, fisik maupun mental tanpa kekurangan suatu apapun. Namun terkadang di sini keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, di mana anak yang dilahirkan mengalami masalah dalam perkembangannya sejak dalam kandungan maupun sesudah lahir ke dunia. Yang menarik di sini adalah penerimaan orang tua. Di sini orang tua adalah ayah yang kita angkat. Di mana kita tahu anak dilahirkan dari seorang perempuan, dari seorang ibu. Otomatis kelekatannya lebih pada seorang ibu. Namun di sini berbeda. Anak-anak yang mengalami RM di sini, mereka justru malah lebih dekat dengan orang tua, yaitu ayah. Di mana ayah di sini terlihat di dalam lapangan, ayah merawat, mengantarkan anaknya sekolah, menyayangi anaknya. Itu sangat terlihat sekali. Padahal kondisi anaknya tidak normal, tapi seorang ayah tetap mencurahkan sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun di sisi lain terlihat di sini, pasti dalam hati kecil seorang ayah ada rasa kecewa, rasa sedih. Maka di sini kita mau melihat bagaimana dan proses penerimaan diri seorang ayah yang memiliki anak retardasi mental di SLB Pembina Kota Palembang. Teori yang kami gunakan dari teorinya Maslim 2013, di mana retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hambatan keterampilan selama perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Dengan ketidakmampuan kepada 4 aspek ini, maka seorang ayah membutuhkan proses untuk menerima dirinya. Di mana Wijanarko 2016 menjelaskan di mana penerimaan diri yaitu memiliki rasa penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, tidak bersikap sinis pada lawannya atau terhadap diri sendiri. Menerima diri berarti mengatribusikan segala sesuatu yang berkaitan dan bagian diri atau kehidupan seseorang sebagai bagian dari diri orang tersebut. Jadi seorang ayah bagaimana menerima kondisi anaknya yang tidak normal atau dalam kondisi retardasi mental dengan lapang dada. Ada 9 aspek penerimaan diri yang digunakan, yaitu persepsi mengenai diri, sikap terhadap kelemahan dan kekuatan, perasaan inferioritas, respon penolakan, penerimaan diri dan penerimaan orang lain, penerimaan diri dan menuruti kehendak diri, spontanitas dan menikmati hidup, aspek moral, terakhir adalah bagaimana sikap menerima dirinya. Pada penelitian ini, kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data, model Melles and Haberman.
Keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan member check. Dalam penelitian ini kita menggunakan 3 subjek penelitian, yaitu subjek SR, SM, dan LF. Di mana dari ketiga subjek, penyebab anaknya RM itu sama, yaitu anaknya mengalami demam tinggi dan step saat kecil di bawah usia 5 tahun. Reaksi awal di sini berbeda. Subjek SR biasa saja ketika mengetahui anaknya mengalami RM. Subjek SM shock dan sedih dengan kondisi anaknya yang menjadi tidak normal. Subjek LF merasakan sedih dan marah dengan kondisi anaknya yang tidak normal seperti anak-anak yang lain. Pada proses tersebut, bagaimana subjek dapat menerima diri dan menerima kondisi anaknya? Subjek SR hasilnya dapat menerima kondisi anak dan melakukan perawatan, mendidik anak di SLB pembina agar anaknya dapat tumbuh berkembang dan mengalami kemajuan. Subjek SM dan LF juga demikian. Mereka dapat menerima kondisi anaknya dengan lapang dada, dengan memberikan perawatan medis yang baik, dan memberikan pendidikan yang tepat di SLB Pembina Palembang. Karena mereka bertiga memiliki harapan bahwa anaknya kelak dapat berkembang dan dapat mengarungi kehidupan dan bisa mengatur kehidupannya sendiri dengan bertambahnya usia dan kedewasaan mereka, sehingga dapat mengurus dirinya sendiri, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Jadi penerimaan diri di sini adalah penerimaannya cukup bagus dan bisa menerima keadaan yang dihadapi. Sekian hasil penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.